Oke, Sudah muncul. muncul? Alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, kita mulai ya. Ya, Ya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada materi kedua pertama hari ini atau materi hari kedua, yaitu dynamic system atau sistem dinamik. Tools ini sebenarnya sederhananya adalah simulasi kebijakan. Jadi kalau kemarin saya sudah mengantarkan bahwa beberapa tools itu seperti regresi misalnya. Regresi kan bisa saja kita forecasting gitu. Kita bisa memprediksi seperti teman-teman di perikanan, di kehutanan itu bisa memprediksi gitu. Berapa volume, berapa jumlah hutan tahun sekian dan sebagainya ke depan gitu ya. Tetapi kan kita tidak bisa melihat bagaimana perilakunya atau bagaimana grafiknya gitu. Nah biasanya dan itu pun kalau kita melakukan kombinasi-kombinasi itu harus secara statistikal. Nah dengan PowerSim ini ternyata itu bisa kita utak-atik sedemikian. Tapi dengan prinsip bahwa model yang kita kembangkan itu sudah valid. Gitu. Model yang kita kembangkan itu sudah valid. Sehingga menjadi lebih valid kalau kita misalnya lakukan simulasi. Nah kalau belum valid ya nggak bisa kita lakukan simulasi. Di monitor tampak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, materi hari ini adalah pertanyaan mendasarnya satu, apa itu dynamic system atau apa itu sistem dinamik? Jadi kita harus pahami itu. Kemudian yang kedua, apa pentingnya kita mempelajari dynamic system? Buat apa gitu ya? Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara kerja dari sistem dinamik itu atau dynamic system itu. Nah, 3 pertanyaan mendasar ini harus kita jawab. Selain tadi kita sudah mendapatkan softwarenya, tuh. Karena nanti kita harus mencoba mempraktekkan. Ya, tidak terlalu berat lah. Nah, jika kita lihat secara sepintas, ternyata prinsip kerjanya itu sama dengan statistik regresi, Bapak Ibu. Statistik regresi dan korelasi. Korelasi itu sederhananya hubungan, regresi itu sederhananya pengaruh. Jadi kalau kita mendapatkan suatu penelitian atau kajian yang ada kata korelasi berarti itu akan menunjukkan hubungan, sementara yang regresi itu menunjukkan pengaruh. Hubungan itu hanya positif negatif. Kalau pengaruh itu dia tinggi rendah, signifikan tidak signifikan biasanya kalau di statistik biasanya, ya. Jadi teman-teman harus memiliki dasar-dasar itu sehingga nanti tidak awam lagi. Nah, yang pertama kalau kita sederhanakan statistik linear dengan eksponensial itu kan parsial tuh. Nah, kemudian ada yang lebih maju lagi itu ada PET dan SEM, analisis jalur dan structural equation modeling. Nah, kalau yang SEM ini lebih kompleks sedikit daripada PET. Kalau PET hanya jalur saja. Kalau ini sudah ada feedback, di SEM itu sudah ada feedback. Jadi kita sudah bisa melihat itu. Nah, dynamic system itu lebih kompleks lagi. Jadi sudah terintegrasi dan dinamis. Kalau di SEM itu dia statis. Tuh. Jadi kalau yang satu hanya parsial saja, integrasi. Jadi ini kurang lebih beda daripada model-model yang bisa kita pakai. Jadi kalau misalnya kita punya penelitian pengaruh A terhadap B, ya linear saja. Nah, kalau dia misalnya jenis datanya beda, ya pakai eksponensial atau pakai yang lain. Logistik misalnya, kalau datanya beda ya pakai regresi logistik. Nah, kalau misalnya dia jalurnya banyak, ya pakai analisis PET, analisis jalur. Nah, jalurnya kompleks, lebih kompleks daripada yang sederhana, menggunakan SEM. Nah, ternyata SEM masih tidak mampu. Terlalu banyak variabel-variabel kecilnya yang harus diintegrasikan, ada feedback dan sebagainya. Gunakan yang sistem dinamik. Nah, yang hari ini akan kita pakai adalah sistem dinamik. Bapak Ibu juga bisa merequest ini yang lain. Nanti kita akan belajar juga. Ini yang lainnya menggunakan SPSS ini sampai PET SPSS, kemudian SEM juga kalau pakai AMOS SPSS juga. Nah, nanti berikutnya itu ada yang statis yang lain, AHP, AMP, ISM, prospektif, maktor, promiti,
Nah, itu statis semua tuh. Nah, sebenarnya dasar awalnya itu adalah system thinking atau berpikir sistem. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang sistem atau kita belajar tentang dynamic system, maka yang paling mendasar yang harus kita miliki adalah cara berpikir. Nah, cara berpikir sistem itu sebenarnya sederhana. Ya. Nah, ini saya gambarkan secara model. Kalau misalnya ada masalah kemacetan atau ada terjadi kemacetan, maka kalau berpikir linear yang sebelah kanan ini, maka kita akan menyimpulkan, wah kendaraan terlalu banyak, petugas kurang, kemudian tidak disiplin dalam mengendara, peraturan tidak ada, pertumbuhan ekonomi tinggi misalnya. Itu penyebab-penyebab kemacetan yang kita berpikir secara linear. Nah, itu. Contoh lagi sederhana misalnya, kenapa sekarang ekonomi lesu karena faktor corona. Nah, itu. Jadi penyebab directnya itu, cara berpikir kita itu direct to problem. Jadi langsung ke masalahnya. Nah, itu yang disebut dengan berpikir linear. Nah, berpikir sistem itu tidak hanya linear, tapi dia juga kompleks. Nah, dia bahkan ada feedback. Contoh misalnya, kenapa kemacetan terjadi? Karena kendaraan banyak. Kenapa kendaraan banyak? Karena ada pertumbuhan ekonomi. Kenapa pertumbuhan ekonomi bagus? Karena memang ada kebijakan misalnya. Nah, yang lain misalnya karena tidak disiplin. Kenapa tidak disiplin? Karena ada peraturan, tidak adanya peraturan yang tegas. Kemudian petugas juga tidak tegas dalam di lapangan. Nah, itu. Nah, begitu cara-cara berpikir yang sistem itu. Jadi tidak linear, atau dengan kata lain kita berpikir minimal mengintegrasikan satu dengan yang lainnya. Kata kuncinya ada di situ. Jadi integrasi antara berbagai faktor itu, atau hubungan feedback antar berbagai faktor itu yang menyebabkan yang menjadikan kita berpikir sistem. Jadi tidak linear. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, kalau yang ini saya lanjutkan, maka kalau kita masuk di formulasi matematikanya seperti yang ingin dibuat rekayasa oleh Pak Asnawi itu, maka kita akan mendapatkan formulasi sederhana seperti yang di bawah ini. Formulasi seperti ini. Nah, ini tidak hanya nambah, tapi ada juga kali dan sebagainya. Mungkin ada juga pembagian, bahkan mungkin ada yang dikali kuadrat, pangkat 2, dan sebagainya. Nah, kalau dia linear, itu hanya dijumlah-jumlahkan saja. Faktor A ditambah B, faktor B tambah C, dan sebagainya. Gitu. Itu linear, berarti penyebab-penyebabnya itu direct. Kalau ini indirect. Jadi tidak langsung sebenarnya. Nah, di statistik, di structural equation model itu sebenarnya ada juga istilah-istilah tidak direct itu. Tetapi dia masih simple. Artinya hanya pengaruh tidak langsung. Nah, kalau di dinamik itu sudah kompleks. Jadi tidak sesimpel lagi, tidak simpel lagi yang digambarkan. Nah, berikutnya pendekatan dalam berpikir tadi, linear dan sistem, kalau kita bagi, maka pendekatan sintesa yang kita lakukan kalau kita berpikir sistem. Sementara teman-teman, seperti misalnya masalah-masalah sebelum training kemarin itu masih lebih banyak pendekatan analitik. Jadi menganalisa, itu mengurai, melihat hubungan, itu lebih bersifat linear. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menggunakan cara berpikir atau pendekatan sintesa, maka akan berubah cara berpikirnya, dan output yang dihasilkan juga berubah. Contoh misalnya bagaimana memajukan pendidikan. Nah, tentu saja tidak satu faktor. Nah, faktor-faktor ini saling berinteraksi. Nah, kita integrasikan satu sama lain. Kita lihat hubungannya, kita lihat pengaruhnya, dan sebagainya, gitu ya. Pada orientasinya juga berbeda. Yang satu orientasi proses, yang satu orientasi konten. Jadi orientasi pada subjek atau objeknya, kalau yang satu orientasi pada prosesnya. Jadi pada perilakunya, pada hubungannya. Kalau yang analitik itu lebih kepada objeknya atau subjeknya, jadi kontennya. Kemudian yang ketiga adalah memahami pola. Jadi pola yang terbentuk itu. Kalau yang linear itu mencari penyebab. Nah, ini cara berpikir penelitian tempo dulu ini. Jadi mencari penyebab-penyebabnya. Sehingga dulu laku tuh cara mencari akar masalah seperti fishbone, kemudian pohon akar, itu. Nah, gitu.
Karena kita selalu ingin mencari masalah, mencari penyebab, mencari masalah. Cari-cari masalah bahaya, Pak. Bahaya Bapak Ibu mencari-cari masalah itu. Yang bagus itu adalah memberi solusi. Ya, itu yang bagus. Khairun nas ampaulin nas. Sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat. Kita lanjutkan. Langkah berpikir sistem itu sebenarnya banyak ya, banyak. Kalau saya identifikasi, kalau di saya itu cukup 3 ini sudah dianggap berpikir sistem. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi pola atau perilaku dari sistem itu. Ini contoh tadi kemacetan. Kenapa ya kemacetan terjadi ya? Oh, penyebabnya karena lampu merah mati. Lampu merah mati karena tidak ada anggaran. Anggaran tidak ada anggaran tapi korup. Banyak atau misalnya faktor alam dan sebagainya. Gitu cara berpikirnya. Dicermati atau diidentifikasi perilaku dari sistem itu. Terus faktor lain, kendaraan semakin banyak, tidak ada pembatasan kendaraan, tidak ada tahun kendaraan, tidak ada ganjil genap, tidak ada 3-in-1 dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mencermati lingkaran umpan baliknya. Nah, kalau misalnya faktor kemacetan disebabkan oleh lampu merah, nah, berarti bagaimana lampu merah ini mempengaruhi sesuatu yang tidak macet atau lalu lintas ini tidak macet. Jadi ada feedback, ada bolak-balik. Nah, kalau anggarannya sekian, nah lampu merahnya bisa terawat atau bagaimana gitu. Atau pembinaan terhadap petugas atau pembinaan terhadap aparat misalnya. Nah, yang ketiga adalah jangan hanya fokus pada satu komponen atau konten, tetapi fokus pada hubungan antar komponen. Jadi perhatikan kombinasinya. Nah, itu cara-cara berpikir sistem itu. Langkah-langkah kita berpikir sistem. Jadi mengidentifikasi pola, kita lihat. Jadi begitu ada masalah seperti penelitian Bapak Ibu misalnya sederhananya. Penelitian Mas Agus kemarin apa tuh? Hutan rakyat ya, Mas Agus ya? Iya. Nah, Model pengolahan hutan rakyat. Model pengolahan hutan rakyat. Nah, kan ini kan multidimensi. Nah, tentu tidak satu faktor yang dilihat. Bagaimana stakeholdernya, kemudian bagaimana peraturannya, bagaimana hubungan antara pelaksanaan peraturan dengan implementasinya itu atau di lapangan, kemudian bagaimana jika ada sanksi, bagaimana masyarakat bisa hidup. Nah, itu hal-hal seperti itulah yang ditelaah. Itulah cara berpikir sistem. Tapi kalau kita berpikir linear ya seperti regresi. Oh, berarti hutan rakyat dipengaruhi oleh aktor A B C D, trek panah gitu. Cara berpikirnya gitu. Tapi kalau nanti berpikir sistem, aktor tidak hanya dipengaruhi hutan rakyat tidak hanya dipengaruhi oleh aktor, tetapi aktor dipengaruhi juga oleh reward and punishment misalnya. Gitu. Jadi ada yang lain. Seberapa besar rewardnya sehingga bisa mempengaruhi perilaku aktor. Jadi melihat perilaku. Nah, saya ingat Bu Fitri ya, lihat perilaku. Nah, ini bisa menggunakan itu Bu, menggunakan sistem dinamik ini. Jadi harus bisa terinstall Bu dengan baik. Ya. Kemudian berikutnya, ini kita masih di konsep. Langkah berpikir sistem. Saya enggak screenshot ya, sorry. Kemudian sistem itu kalau kita bagi ada yang berdasarkan pola hubungan. Kalau pola hubungan itu terbuka dan tertutup. Nah, Bapak Ibu kalau saya berikan case, misalnya penelitian yang sistem hubungan terbuka itu seperti apa? Atau sistem hubungan tertutup itu seperti apa? Nah, terbuka itu sistemnya disebut terbuka. Itu kalau dia bisa mendapatkan feedback, mendapatkan umpan balik. Jadi dari output yang dihasilkan itu masih bisa diintervensi lagi ke inputnya. Itu namanya terbuka. Tapi kalau cuma satu arah, misalnya dari input, proses, dan output, itu kan sederhananya sistem itu. Input, proses, dan output. Nah, kalau di output tidak bisa kembali ke input, maka itu namanya tertutup. Itulah yang terjadi pada regresi linear, kemudian analisis SEM, analisis yang kemarin kita pelajari, MDS, prospektif. Nah, itu karena dia tidak bisa balik. Kita hanya bisa punya keyakinan bahwa hasilnya ini akan mempengaruhi input, akan mempengaruhi hasil berikutnya. Perbaikan kita ini, informasi kita ini, temuan kita ini,
kita yakini akan memperbaiki hasil berikutnya. Nah, di dynamic system itu berbeda. Di sistem dinamik itu bisa kita kaitkan kembali, bisa kita linkkan outputnya itu dengan hasilnya, sehingga nanti bisa diperoleh, oh ternyata kalau berikutnya sudah tidak seperti ini gitu. Nah itu. Jadi tidak hanya keyakinan, tapi juga visualisasi dan numerikalnya ada gitu. Yang kedua, sistem dilihat dari sisi peluang. Kalau dilihat dari sisi peluang, maka ada dua, deterministik dan probabilistik. Probabilistik artinya ada beberapa peluang-peluang yang dapat kita terima. Jadi misalnya sistem dinamik nanti itu Bapak Ibu bisa mainkan, Bapak Ibu bisa skenariokan. Kalau saya skenario, contoh Mas Agus misalnya, skenario, kalau saya naikkan peran aktor, bagaimana pengelolaan hutan rakyat? Nah itu. Kalau saya naikkan anggaran, bagaimana pengelolaan hutan rakyat? Jika saya bina masyarakat, bagaimana pengelolaan hutan rakyat? Yang mana yang lebih bagus? Nah, itu. Kalau deterministik itu kita sulit mendapatkan peluang-peluang karena yang sudah ditetapkan di awal, misalnya hubungan antara X1 dengan Y. Maka seberapa besar X1 terhadap Y itu tidak bisa kita ubah. Harus nilainya 0,6 atau 0, sekian itu, koefisien itulah yang akan menentukan seberapa besar Y akan naik. Jadi tidak ada peluang untuk mengubahnya. Sama dengan MDS kemarin. Jadi kalau itu deterministik. Nah, karena kita tidak punya pilihan bahwa atribut yang mengungkit itulah yang harus kita tata atau kita kelola supaya ini bisa naik. Nah, kalau di dynamic system itu bisa kita lakukan. Itu bisa kita ubah. Nah, bisa kita coba yang ini, namanya aja mensimulasi. Kita simulasi A, muncul ini. Simulasi B, muncul ini. Simulasi C, muncul ini. Grafik mana yang paling bagus dari simulasi itu? Nah, itu ya. Dari sisi waktu, maka ada statis dan dinamis. Tentu yang kita butuhkan adalah yang dinamis. Jadi yang kita butuhkan itu sistem yang terbuka, kemudian yang potensi atau peluangnya besar untuk disimulasi, kemudian bersifat dinamis. Dinamis itu artinya berubah terhadap waktu, Bapak Ibu. Berubah terhadap waktu itu disebut dinamis. Kalau ditanya apa itu dinamis? Dinamis itu adalah perubahan terhadap waktu. Jadi terkait waktu. Makanya grafik dari sistem dinamik itu, sumbu X-nya itu tidak bisa diubah. Sumbu X-nya itu pasti waktu. Apakah dia day, hours, month, years, itu terserah dari Bapak Ibu. Mau pakai yang mana? Atau misalnya second, detik, atau yang lainnya. Prinsipnya adalah di bawah itu adalah waktu. Mau dia kuartil, mau dia semester, atau dan sebagainya gitu ya. Kemudian dari sisi data, maka dia ada dua, discrete dan continue. Nah, itu ya. Yang kita butuhkan yang continue. Nah, itu tidak hanya yang discrete. Oke, ini pengetahuan simpel. Kemudian sistem dinamik itu apa? Sistem dinamik adalah sebuah pendekatan sebagai sebuah model simulasi dalam melakukan analisis kebijakan. Jadi Bapak Ibu bisa menyusun strategi, bisa membuat skenario, bisa membuat memformulasi kebijakan. Seperti tadi, kalau kasus Mas Agus berarti variabel mana yang kita simulasi sehingga nanti mendapatkan pengelolaan hutan rakyat yang optimal. Itu yang dicari. Kalau misalnya kita menggunakan tools ini. Makanya tools ini akan sangat powerful dalam segala hal. Bahkan yang kualitatif atau yang abstrak sekalipun. Jangan usah yang konkret. Yang abstrak sekalipun itu bisa. Seperti misalnya apa? Rasa. Nah, dulu waktu kita training sama Pak Ridwan itu, rasa itu dicontohkan Romeo and Juliet. Bagaimana kalau Romeo marah? Juliet bagaimana sikapnya? Bagaimana kalau Juliet yang marah? Romeo bagaimana? Bagaimana kalau sama-sama senang? Ya, sama-sama nikmat lah. Sistem dinamik dikembangkan pertama kali oleh J. Forrester dari MIT tahun 1950-an. Wah, udah lama banget ini, belum lahir kita nih. Tidak tahu kalau Bapak Ibu ya. Kalau saya belum lahir sama Mas Agus ini. Tujuannya untuk meneliti suatu permasalahan yang kompleks. Nah, memang tujuan awalnya dibuat karena seluruh tools yang ada sudah tidak mampu menjawab lagi pemikiran-pemikiran kemajuan atau kemajuan penelitian itu. Ada hubungan A dengan B, B dengan C, C dengan A, C dengan B, balik lagi itu. Ada lagi antaranya, itu sangat saking kompleksnya sehingga SEM tidak mampu lagi, kemudian statistik yang lain tidak mampu lagi. Mungkin bisa saja tapi parsial satu persatu gitu kan.
terpisah gitu. Dinamik adalah sistem dinamik itu akar ilmunya adalah ilmu manajemen. Jadi memang pengelolaan Bapak Ibu. Jadi mengontrol, kemudian mengendalikan atau kontrol teori, itu dikembangkan dalam segala aspek sampai ke psikologi, pendidikan, seperti Bu Fitria. Nah, itu bisa sama sekali, bisa, sangat bisa. Di sastra itu. Nah, yang terpenting adalah konsep modelnya. Ini selalu saya tekankan, konsepnya itu. Dan kalau konsepnya tidak utuh, hanya parsial-parsial, akhirnya ya itu juga tidak utuh juga hasilnya gitu.